Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Azkiyah dengan NIM 2001040086. Di sini saya berasal dari kelompok 12 morfologi materi derivasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai teks wacana analisis derivasi. Di sini saya menemukan teks berita kecelakaan yang berjudul Kemenhub atau Kementerian Perhubungan ungkap penyebab tingginya angka kecelakaan. Salah satunya supir ugal-ugalan, kecelakaan sedan perbesar. Di dalam teks berita kecelakaan ini saya menemukan tiga termasuk kata derivasi. Yang pertama mengenai afiks derivasi. Di sini saya menemukan yang pertama kata kecelakaan. Afiks derivasinya yaitu ke dan an. Pembentukan katanya awalan ke, kata dasar celaka, akhiran an. Pada kata kecelakaan termasuk verba transitif yaitu kecelakaan yang dimana menduduki fungsi predikat. Hal ini berarti afiks derivasi ke an dapat menurunkan verba transitif kecelakaan dari verba celaka yang memiliki makna leksikal yaitu selalu mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya. Di sini terjadi perubahan makna leksikalnya setelah mendapat awalan dan akhiran afiks ke an, sehingga menjadi kecelakaan, yaitu bermakna perihal celaka, bencana, kemalangan, kesusahan, serta merubah jenis kelas katanya menjadi nomina. Dengan demikian, afiks ke an terbukti merupakan afiks derivasi dalam bahasa Indonesia. Kata yang kedua yaitu berkendaraan. Di sini afiksnya yaitu ber dan an. Pembentukan kata awalan ber, kata dasar kendara, akhiran an. Pada kata berkendaraan termasuk verba transitif yaitu berkendaraan yang dimana menduduki fungsi predikat. Hal ini berarti afiks derivasi beran dapat menurunkan verba transitif berkendaraan dari nomina kendara yang memiliki makna leksikal yaitu terbang, konstruksi atau kendaraan yang dirancang untuk perjalanan melalui udara. Ada yang lebih berat daripada udara dan ada yang lebih ringan. Di sini terjadi perubahan makna leksikalnya setelah mendapat awalan dan akhiran afiks beran, sehingga menjadi berkendaraan yang bermakna memakai kendaraan seperti kereta, kuda, sepeda, dan lainnya, serta merubah jenis kelas katanya menjadi verba. Dengan demikian, afiks beran terbukti merupakan afiks derivasi dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata yang ketiga yaitu berdasarkan, di mana di sini afiks derivasinya yaitu berkan. Pembentukan kata awalan ber, kata dasar dasar, akhiran kan. Pada kata berdasarkan termasuk verba transitif yaitu berdasarkan yang dimana menduduki fungsi predikat. Hal ini berarti afiks derivasi berkan dapat menurunkan verba transitif berdasarkan dari nomina dasar yang memiliki makna leksikal yaitu tanah yang ada di bawah air atau tentang kali, laut, dan sebagainya. Di sini terjadi perubahan makna leksikalnya setelah mendapat awalan dan akhiran afiks berkan sehingga menjadi berdasarkan yang bermakna menurut, memakai sebagai dasar, beralaskan, bersendikan, bersumber pada, serta merubah jenis kelas katanya menjadi verba. Dengan demikian afiks berkan termasuk terbukti merupakan afiks derivasi dalam bahasa Indonesia. Setelah mengenai afiks derivasi, di sini saya akan membahas tentang reduplikasi derivasi. Di sini saya menemukan teks artikel tentang kesehatan yang berjudul Tetap Sehat dan Bugar di Rumah Selama Pandemi COVID-19. Di sini saya menemukan 5 kata yang termasuk reduplikasi derivasi. Yang pertama ada kata benar-benar.
Kata benar-benar merupakan kata ulang jenis morfologis atau reduplikasi morfologis yang mengalami proses pengulangan, yaitu pengulangan utuh, di mana pengulangan utuh adalah bentuk dasar yang diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari akar itu. Kata benar-benar berasal dari kata dasar benar yang bermakna sesuai, sebagaimana adanya, atau seharusnya, betul, tidak salah, serta mengalami proses pengulangan utuh tanpa merubah bentuk fisik dari akarnya, yaitu benar-benar. Dengan demikian, kata benar-benar termasuk reduplikasi derivasi menurut bahasa Indonesia. Kemudian kata yang kedua yaitu hari-hari. Kata hari-hari merupakan kata ulang jenis morfologis atau reduplikasi morfologis yang mengalami proses pengulangan, yaitu pengulangan utuh, di mana pengulangan utuh adalah bentuk dasar yang diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari akar itu. Kata hari-hari berasal dari kata dasar hari yang bermakna waktu dari pagi sampai pagi lagi, serta mengalami proses pengulangan utuh tanpa merubah bentuk fisik dari akarnya, yaitu hari-hari. Dengan demikian, kata hari-hari termasuk reduplikasi derivasi dalam menurut bahasa Indonesia. Kata yang ketiga yaitu kata unsur-unsur. Kata unsur-unsur merupakan kata ulang jenis morfologis atau reduplikasi morfologis yang mengalami proses pengulangan, yaitu pengulangan utuh, di mana pengulangan utuh adalah bentuk dasar yang diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari akar itu. Kata unsur-unsur berasal dari kata dasar unsur yang bermakna bagian terkecil dari suatu benda, bagian benda yang tidak dapat dibagi lagi dengan proses kimia, bahan asal, zat asal, elemen, serta mengalami proses pengulangan utuh tanpa merubah bentuk fisik dari akarnya, yaitu unsur-unsur. Dengan demikian, kata unsur-unsur termasuk reduplikasi derivasi menurut bahasa Indonesia. Yang keempat, kata tempat-tempat. Kata tempat-tempat merupakan kata ulang morfologis atau reduplikasi morfologis yang mengalami proses pengulangan, yaitu pengulangan utuh, di mana pengulangan utuh adalah bentuk dasar yang diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari akar itu. Kata tempat-tempat berasal dari kata dasar tempat yang bermakna sesuatu yang dipakai untuk menaruh atau menyimpan, meletakkan, dan sebagainya. Wadah bekas serta mengalami proses pengulangan utuh tanpa merubah bentuk fisik dari akarnya, yaitu tempat-tempat. Dengan demikian, kata tempat-tempat termasuk reduplikasi derivasi menurut bahasa Indonesia. Kata yang kelima yaitu kata sela-sela. Kata sela-sela merupakan kata ulang jenis morfologis atau reduplikasi morfologis yang mengalami proses pengulangan, yaitu pengulangan utuh, di mana pengulangan utuh adalah bentuk dasar yang diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari akar itu. Kata sela-sela berasal dari kata dasar sela yang bermakna tempat atau ruang di antara dua benda atau barang, serta mengalami proses pengulangan utuh tanpa merubah bentuk fisik dari akarnya, yaitu sela-sela. Dengan demikian, kata sela-sela termasuk reduplikasi derivasi menurut bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.